Dunia hari ini bukan lagi tempat yang damai. Peradaban maju, teknologi berkembang pesat, tapi hati manusia semakin jauh dari cahaya. Harta menjadi Tuhan baru. Kehormatan dibeli dengan kepalsuan. Kebenaran ditertawakan, kebatilan dijunjung tinggi. Perang tak lagi butuh alasan. Manusia saling membunuh demi kekuasaan dan kebanggaan palsu. Anak-anak kehilangan masa kecil. Ibu-ibu menangis di puing reruntuhan. Langit penuh asap, bumi penuh darah. Inilah zaman di mana fitnah bagaikan malam yang gelap. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jauh-jauh hari memperingatkan kita. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan, di mana orang yang jujur dianggap pembohong, dan pembohong dianggap jujur. Hadis riwayat Ahmad. Ulama satu persatu dipanggil pulang. Ilmu pun ikut menghilang. Yang tersisa hanyalah suara-suara palsu. Yang pandai bersilat lidah demi pengaruh duniawi. Masjid-masjid ramai oleh tubuh, tapi kosong dari kehusyukan. Al-Quran dibaca dengan indah, tapi maknanya tak menyentuh hati. Begitulah zaman ini. Zaman ketika agama hanya menjadi simbol, bukan jalan hidup. Dunia berada di ambang kehancuran. Ekonomi runtuh, moral hancur, kepemimpinan rusak. Negeri-negeri Muslim tercerai-berai. Tak ada yang benar-benar menjadi perisai umat. Di saat manusia kehilangan arah. Saat harapan seolah mati. Saat umat terjebak dalam fitnah yang tak berujung. Langit mulai menggigil. Tanda-tanda telah lama terlihat. Namun mata hati manusia telah buta. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menggetarkan. Akan terjadi perpecahan dan perselisihan dalam umatku. Maka akan keluar seorang laki-laki dari ahlul baitku, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi sebelum itu terjadi, akan datang fitnah demi fitnah. Badai gelap yang menyelimuti dunia. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kekuasaan. Hati manusia akan diuji. Mana yang benar-benar beriman? Dan mana yang hanya ikut arus zaman. Satu demi satu tanda-tanda kiamat kecil muncul. Budak melahirkan tuannya. Bangunan pencakar langit merajalela di tanah Arab. Pembunuhan terjadi tanpa alasan. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Orang-orang sibuk dengan dunia, tapi lupa untuk menyiapkan bekal akhirat. Padahal inilah fase krusial. Fase sebelum datangnya pemimpin yang dijanjikan. Imam Mahdi. Nama yang disebut dalam hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul di saat umat sudah sangat lemah. Saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Bukan dari tokoh terkenal. Bukan dari keturunan raja. Tapi dari ahlul bait. Yang Allah pilih untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Namun sebelum itu, umat ini harus disaring. Harus dibersihkan dari kemunafikan dan kelalaian. Kita sedang berada dalam ujian besar. Ujian iman, ujian kesabaran, ujian kejujuran. Dan kisah besar ini baru saja dimulai. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang hancur. Saat umat terpecah dan pemimpin tak lagi menjadi pelindung. Langit mulai menyimpan rahasia besar. Rahasia yang telah dijanjikan sejak berabad-abad silam. Dialah Imam Mahdi. Seseorang yang tidak dikenal. Tidak tampil di layar kaca. Tidak memimpin pasukan sejak muda. Ia bukan pemimpin hasil kampanye. Tapi pemimpin hasil takdir dan pilihan Allah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Dari keturunan mulia, ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya bercahaya, hidungnya mancung, dahi lebar. Perawakannya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bukan nabi. Dia hanyalah seorang hamba pilihan yang akan menegakkan keadilan. Pada awalnya, ia tidak tahu bahwa dirinya adalah Mahdi. Dia hidup seperti manusia biasa. Penuh dengan kejujuran, ketakwaan, dan kesederhanaan. Tapi zaman yang busuk tidak memberi ruang bagi jiwa yang bersih. Ia pun dikejar, disisihkan, hingga melarikan diri ke Makkah. Di saat yang sama, dunia semakin runtuh. Konflik besar pecah di Syam, Irak, dan Hijaz. Pertumpahan darah tak terhindarkan.
Para penguasa saling berebut kekuasaan. Fitnah menyebar dari barat ke timur. Dan di saat itu, malam-malam Makkah mulai menjadi saksi bisu takdir besar. Beberapa ulama dan orang-orang beriman, yang hati mereka diterangi Allah, datang ke Ka'bah mencari petunjuk. Mereka menemukan seorang pria yang sedang berdoa dalam keheningan. Wajahnya seperti yang disebutkan dalam nubuat. Mereka memaksanya untuk menerima baiat di antara rukun dan makam Ibrahim. Dia menangis, menolak, karena ia merasa tak layak. Tapi inilah kehendak Allah. Sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Akhirnya, terjadilah peristiwa besar itu. Baiat kepada Imam Mahdi diumumkan secara rahasia. Tapi gemanya mengguncang langit dan bumi. Tak lama setelah itu, pasukan dari arah timur pun datang untuk membaiat Imam Mahdi. Tapi musuh-musuh kebenaran tak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan dari arah Syam untuk menggagalkan peristiwa ini. Namun saat pasukan itu tiba di tanah Baidah, antara Makkah dan Madinah, bumi pun menelan mereka. Seluruhnya, tanpa tersisa. Itulah tanda langit, bahwa yang datang ini bukan orang sembarangan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan dibaiat seorang lelaki di antara rukun dan makam, kemudian pasukan yang datang dari arah Syam akan ditenggelamkan bumi di Baidah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Setelah itu, berbondong-bondong orang-orang yang beriman datang dari seluruh penjuru dunia, bersatu di bawah satu panji. Panji Imam Mahdi. Ia bukan pemimpin yang meminta jabatan. Ia bukan pemimpin yang haus kekuasaan. Tapi dialah pemimpin sejati, yang datang saat umat sudah kehilangan harapan. Bersama Imam Mahdi, umat Islam kembali bersatu. Kepercayaan bangkit. Semangat jihad fisabilillah kembali menyala. Negeri-negeri yang dulu lemah, kini bersatu dalam satu barisan, membela kebenaran. Tapi, kemenangan awal ini hanyalah awal dari pertarungan besar. Karena dari balik tirai dunia, fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia sedang menunggu untuk dilepaskan. Dajjal, sang penipu ulung, sudah bersiap mengacaukan apa yang telah diperjuangkan. Dan perjuangan Imam Mahdi baru saja dimulai. Setelah baiat di Ka'bah, nama Imam Mahdi mulai menyebar seperti cahaya fajar yang menembus gelapnya malam. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, umat Islam mulai terbangun dari tidur panjangnya. Tapi dunia tak diam. Kebangkitan umat dianggap ancaman. Para penguasa zalim, para penjajah, dan para pendusta mulai bersatu dalam satu barisan. Bukan untuk kebaikan, tapi untuk menghancurkan Imam Mahdi. Mereka menyusun kekuatan, senjata modern, teknologi tinggi, aliansi militer. Semua diarahkan kepada satu musuh bersama, Imam Mahdi dan para pengikutnya. Tapi Imam Mahdi bukanlah pemimpin biasa. Ia tidak mengandalkan kekuatan materi. Ia tidak menaklukkan dengan teror atau kekejaman, tapi dengan keadilan dan keberanian, dengan doa dan keyakinan, dengan pertolongan dari langit. Perang besar pun dimulai. Perang demi perang. Benturan antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan kemunafikan. Di bawah panji hitam, pasukan Imam Mahdi bergerak ke Syam. Di sana, musuh-musuh Allah sudah menunggu. Pasukan elit dari berbagai negeri. Mereka bersumpah akan menggulingkan Mahdi. Tapi langit tidak tinggal diam. Pertempuran dahsyat terjadi. Tanah Syam menjadi lautan darah. Udara penuh suara takbir dan tangisan. Darah para syuhada membasahi bumi. Namun satu demi satu kemenangan berpihak pada Imam Mahdi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, akan terjadi peperangan besar, di mana sepertiga pasukan Islam gugur, sepertiga lari, dan sepertiga lainnya menang atau gugur sebagai syuhada. Hadis riwayat Muslim. Pasukan Mahdi adalah mereka yang tak takut mati. Mereka hidup hanya untuk ridha Allah. Dunia bukan tujuan mereka, tapi surga dan kemenangan Islam. Setelah kemenangan di Syam, Imam Mahdi bergerak ke Baitul Maqdis.
Kiblat pertama umat Islam. Tanah suci yang lama dijajah. Kini, bendera tauhid kembali berkibar di atasnya. Umat Islam bersatu di bawah satu komando. Tidak ada lagi perbedaan suku, bangsa, atau bahasa. Yang ada hanyalah satu ikatan. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dunia tercengang. Media dunia mencoba memutarbalikkan fakta. Tapi umat telah terbangun. Umat telah melihat kebenaran dengan mata hati. Tapi di balik itu semua, fitnah terbesar masih disimpan oleh Allah. Fitnah yang tak pernah terjadi sejak Nabi Adam diciptakan. Fitnah Dajjal. Dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat, selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Saat Imam Mahdi mulai menata ulang dunia. Ketika keadilan mulai menyebar. Dan umat mulai merasakan kedamaian. Tiba-tiba, langit menjadi muram. Tanah menjadi gelisah. Dan dari arah timur, sebuah gerakan misterius mulai menunjukkan taringnya. Dajjal telah bersiap. Dan ia bukan sekadar manusia biasa. Ia datang dengan kekuatan luar biasa. Dengan tipu daya, sihir, dan fitnah yang mengguncang iman. Orang-orang yang dulu beriman akan tergelincir jika tidak dilindungi oleh Allah. Orang-orang yang sholat akan tertipu jika tidak memahami ilmu. Dan Imam Mahdi tahu, ini bukan perang biasa. Ini adalah perang terbesar umat manusia. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Tapi belum semuanya selesai. Karena langit akan mengirim bantuan istimewa. Seseorang yang telah dijanjikan, yang akan turun dari langit dengan malaikat. Namun sebelum itu terjadi, umat ini harus melewati badai terakhir. Badai fitnah Dajjal. Dan Imam Mahdi bersiap menjadi benteng terakhir. Bersama orang-orang pilihan, yang imannya tak bisa dibeli oleh dunia. Hari itu langit terasa berat. Awan hitam bergulung pelan seakan menyimpan rahasia besar. Hembusan angin membawa firasat yang tak biasa. Bumi bergetar. Tapi bukan karena gempa. Melainkan karena fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia akan segera dimulai. Dajjal. Sosok yang disebut dalam puluhan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar makhluk jahat. Tapi ujian terbesar iman manusia. Ia bukan sekadar pemimpin. Ia bukan sekadar pembohong. Tapi penipu ulung. Yang diberi kemampuan luar biasa untuk mengguncang keyakinan. Ia muncul dari arah timur. Dari daerah yang disebut Khurasan. Dikelilingi oleh 70.000 pengikut dari kalangan Yahudi Ashbahan. Mereka memakai pakaian seperti pasukan elit. Berseragam, terorganisir, dan loyal sepenuhnya kepada Dajjal. Saat ia muncul, dunia benar-benar siap menyambutnya. Manusia telah lama kehilangan iman. Banyak dari mereka mudah diperdaya oleh keajaiban semu. Dajjal membawa sungai dan api. Tapi api yang ia bawa adalah surga. Dan sungai yang ia bawa adalah neraka. Ia menunjukkan kemampuan yang membuat manusia bertekuk lutut. Menghidupkan orang mati, padahal itu tipuan jin. Menurunkan hujan dari langit. Membuat bumi subur dalam sekejap. Menyuruh bumi mengeluarkan harta terpendam. Siapa yang mengikutinya akan diberi makan, kekayaan, dan kekuasaan. Siapa yang menolaknya akan dibuat menderita, kelaparan, dan diusir. Ia akan berkeliling ke seluruh dunia. Masuk ke setiap negeri, setiap kota, setiap kampung. Kecuali Makkah dan Madinah. Kedua kota suci itu dijaga oleh malaikat. Tidak akan bisa disentuh oleh kaki najis Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Banyak orang beriman goyah. Iman yang tak berakar dalam akan tercerabut. Orang yang dulu rajin ibadah akan tunduk karena lapar dan ketakutan. Mata satu Dajjal menatap tajam. Matanya buta sebelah kiri. Tapi pengaruhnya bisa meluluhkan kota-kota besar. Ia menebar janji, membagikan fata morgana.
Tapi yang ditinggalkannya hanyalah kehancuran. Di dahinya tertulis, kafir. Tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Bukan dengan mata, tapi dengan cahaya iman. Imam Mahdi pun bersiap. Bersama pasukannya. Ia memperingatkan umat agar berlindung dari fitnah ini. Jangan dekati Dajjal. Jangan cari tahu wajahnya. Karena satu tatapan bisa mengguncang keyakinan. Dalam masa-masa ini, iman bukan hanya diucapkan, tapi diuji di titik paling sulit. Yang bertahan adalah mereka yang hatinya tertambat pada Allah. Imam Mahdi tidak bisa mengalahkan Dajjal sendirian. Karena ini bukan sekadar peperangan fisik. Ini adalah peperangan akidah, jiwa, dan keimanan. Dan pada saat paling genting, ketika pasukan Mahdi mulai terkepung, ketika harapan hampir pupus, dan umat hampir tak punya daya, langit kembali memberi pertolongan. Tiba-tiba terdengar kabar. Nabi Isa, alaihi salam telah turun dari langit, di Menara Putih di Damaskus, dengan 2 malaikat di sisi kanan dan kiri. Dajjal gemetar. Karena hanya satu manusia di muka bumi ini yang bisa membunuhnya. Bukan Imam Mahdi, tapi Nabi Isa, alaihi salam. Waktu perlahan mendekati takdir besar. Takdir yang akan mengakhiri fitnah Dajjal. Dan mengukir kemenangan akhir umat Islam. Angin Damaskus malam itu terasa berbeda. Udara menegang, bumi menanti, langit menunduk. Karena untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, langit terbuka. Dan seseorang turun membawa cahaya rahmat. Nabi Isa, alaihi salam. Putra Maryam yang telah diangkat ke langit. Kini kembali turun untuk menjalankan takdir sucinya. Ia turun di Menara Putih, di timur kota Damaskus, dengan rambut basah seolah baru mandi. Kepalanya menunduk dalam wibawa. Dan di sisi kanan kirinya 2 malaikat turun bersamanya. Orang-orang terdiam. Para pengikut Imam Mahdi meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu. Ini adalah akhir dari fitnah Dajjal. Nabi Isa tidak membawa kitab baru. Tidak pula membawa syariat baru. Ia datang sebagai pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi pasukan Mahdi. Menjadi bukti sempurnanya risalah terakhir. Sholat pun didirikan. Imam Mahdi mengundurkan diri. Meminta Nabi Isa maju menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Dan berkata, "Imam dari kalian sendiri." Sebagai penghormatan dari Allah untuk umat ini. Sholat dilanjutkan dengan hati yang penuh haru. 2 pemimpin umat, 1 dari langit, 1 dari bumi. Bersatu dalam satu barisan. Itulah hari di mana dunia kembali merasakan kekuatan iman sejati. Namun fitnah Dajjal belum berakhir. Ia masih berkeliaran. Menebar teror. Berpindah dari satu kota ke kota lain. Dan kini, Dajjal tahu bahwa ajalnya telah dekat. Karena yang turun dari langit adalah musuh sejatinya. Yang telah dijanjikan akan membinasakannya. Nabi Isa pun memimpin pasukan. Dengan kecepatan luar biasa. Ia menyusul Dajjal yang sedang bersembunyi di wilayah Baitul Maqdis. Tepatnya di tempat bernama Lut. Saat 2 mata itu bertemu, Dajjal mulai meleleh seperti garam tersentuh air. Ia gemetar. Ketakutannya tidak bisa disembunyikan. Karena ia tahu, kematian telah menjemputnya. Nabi Isa mendekat. Dan dengan satu tusukan lembut tapi pasti, Dajjal pun terbunuh. Takbir menggema. Bumi bergetar karena fitnah terbesar telah berakhir. Langit bersinar. Karena kebenaran telah menang. Setelah itu, Nabi Isa menetap di bumi. Bersama Imam Mahdi. Ia memimpin dunia dengan keadilan. Tidak ada lagi perang. Tidak ada lagi kebohongan. Semua agama batil sirna. Semua salib dihancurkan. Babi dibunuh. Pajak dihapus. Dan hanya Islam yang memimpin bumi dengan kedamaian. Umat hidup dalam kesejahteraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebun kembali tumbuh. Binatang liar hidup damai. Anak kecil bermain dengan ular tanpa takut.
Semua kembali dalam harmoni fitrah. Itulah masa damai yang dijanjikan. Masa di mana dunia tak lagi dipimpin oleh kekuatan korup, tapi oleh cahaya wahyu dan pemimpin yang dicintai langit. Nabi Isa hidup di bumi selama puluhan tahun. Ia menikah, punya keturunan, dan akhirnya wafat. Lalu dikuburkan di sebelah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Itulah akhir dari perjalanan panjang. Dari fitnah Dajjal, kepemimpinan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, hingga kemenangan iman atas kebatilan. Tapi ini bukan dongeng, bukan cerita hayalan. Ini adalah janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi, entah hari ini atau esok pagi. Siapkan diri, karena dunia sedang menuju babak akhirnya. Dan kita semua sedang menulis kisah kita sendiri di dalamnya.